orang Nusantara ini sudah mengenal ilmu kasampurnan itu sudah jauh-jauh hari dan diabadikan oleh alam semesta, tidak oleh manusia. Secara tidak langsung, esensi spiritual itu malah dapat. Karena ketika diajak itu bukan penuh tekanan, tapi damai. Mulai paham bahwa mukjizat atau anugerah itu juga bisa diterangkan secara ilmiah. Olah rasa kepercayaan ini, itu kan yang diajarkan adalah filsafat. Sidik paningale awas lan waskita. Lantip pikire landep batose tajem panggraitone. Setelah kita amati, kita juga bisa memprediksikan. Hati kita ini merasakan. Bahwa orang itu membaca masa depan itu bukan membaca masa depan, tapi Ya. sebenarnya membaca perilakunya yang sekarang kan gitu. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kan pernyataan atau pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ya, ya, betul. serta pengalaman budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal. Hmm. Cuma definisi tersebut menurut saya kurang universal. Sudut Pandang Rahayu. Kesempatan pada malam hari ini kita mau mengobrolkan nih Pak Cahyo Aji, Mas Ferry terkait tentang kepercayaan. Di mana kalau melihat dari perjalanan daripada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia ini, yang kita kenal sosok daripada kepercayaan di Indonesia, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kita mengenal tentang yang Mr. Wongsonegoro. Beliau kan sebagai salah satu anggota BPUPKI di dalam kepercayaan. Beliau kan juga mewakili sebagai salah satu penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya mau bertanya pada Pak Cahyo Aji Purbokusumo dan Mas Ferry. Mungkin Pak Cahyo Aji bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Saya Cahyo Aji Purbokusumo. Saya sehari-harinya ya sebagai pengusaha dan tinggal di Jakarta. Aslinya di mana ini Pak Cahyo Aji? Aslinya kelahiran dari Magetan. Tinggal di Jakarta sudah lama? Oh, sudah dari 2004. Pak Cahyo Haji, saya mau tanya sejak kapan nih Pak Cahyo Haji itu mengenal tentang kepercayaan nih? Mengenal kepercayaan sejak kecil, sejak Hmm. begitu udah kelas TK itu udah mengenal kepercayaan. Kemudian SD, SMP, SMA, kuliah ya mengenal kepercayaan. Memang yang dijalaninya setiap hari ya berhubungan dengan ritual atau memohon, berdoa, memuja dengan tata cara kepercayaan yang diajarkan oleh orang tuanya. Pak Cahyo Haji ini kenal tentang kepercayaan itu sumbernya yang pertama itu dari orang tua langsung ya berarti Nje. Ye, dari Jadi orang tua. sejak kecil sudah sering diajak mungkin kegiatan-kegiatan tentang kepercayaan, mungkin ritual di mana atau segala macam. Dari TK itu sudah diajak ke tempat-tempat petilasan-petilasan dari para leluhur. Salah satu contohnya waktu itu jam 5 sore saya masih ingat dan juga diceritakan juga oleh orang tua saya, ceritakan kembali dan beberapa temennya waktu itu dari desa Panean ya terus naik di daerah namanya Gunung Lawu ada Kedung Cuet. Saya masih ingat tuh jam 5 sore dan dibilangin sama orang-orang bahwa ini kok sore-sore kok diajak anaknya ke gunung kan gitu ya. Orang tua saya waktu itu ya sama waktu itu saya digendong juga sama namanya Mbah Untung ya karena anak kecil karena yang saya juga menerima cerita dari Mbah Untung juga. Mbah Untung itu beliaunya juga termasuk sesepuh yang tinggal di Gunung Lawu juga. Nah, akhirnya diajak ke sana, diajak naik bareng-bareng, memohon, memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya memohon petunjuk, memohon anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang istilahnya petunjuknya itu di Gedung Cuet itu. Nah, Gedung Cuet itu adalah gedung yang terkenal sangat angker, makanya penduduk desa di situ jangan naik ke sana sore-sore anaknya juga anak kecil diajak. Disitulah terjadi keadaan istilahnya kaelokan yang jagat. Jadi waktu itu sore-sore dari sana terus nyampe sana kurang lebih sekitar ya dah jam 6 itu hujan lebat.
Hujan lebat saya ditaruh di batu, batu hitam yang dekat situ. Terus dipayungi sama mantel. Nah, elok yang kahanan, begitu tempat itu namanya dekat kedung ya, dekat air. Airnya meluap, tapi batu hitam yang pakai duduk itu nggak ikut tenggelam, gitu loh. Jadi itu satu keelokannya yang waktu itu dikatakan sama para sesepuh, loh ini kok ada keelokan yang jagat. Itu dari kecil saya sudah mengikuti acara-acara kepenghayatan kepercayaan oleh orang tua dan sekelilingnya. Nah, di sini hal itu mungkin nggak bisa diulangi lagi, tetapi itu apakah cerita yang mistik atau enggak, tetapi adalah ya istilahnya bagi seorang bangsa itu termasuk keelokan jagat, ya itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Dan bapak saya waktu itu udah dikasih tahu, kamu anaknya bawa naik udah dingin-dingin ya gitu. Ya orang tua saya udah pas ya, semuanya itu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang misalkan ini anak akan sehat dan selamat, ya nanti akan sehat dan selamat. Gitu. Dari perjalanan yang mungkin sejak kecil sampai dewasa, sampai sekarang, usia sekarang itu, apa yang menjadikan pilihan kepercayaan ini menjadi satu pedoman di dalam menjalankan kehidupan? Atau mungkin ada pesan-pesan dari orang tua atau sesepuh yang Pak Cahyo Aji ini pesan itu sampai sekarang itu masih teringat, yang menjadikan ini menjadi pegangan Pak Cahyo Aji untuk terus meneruskan tentang kepercayaan ini menjadi pedoman di dalam kehidupan. Karena di kampung listrik itu masih kurang. Karena listrik masih kurang, jadinya kan masih gelap suasananya. Nah, itu sering diajak sama bapak tengah malam ke tempat-tempat yang agak gelap untuk melihat bintang. Karena itu ditunjukkan rasi namanya bintang Bimo Sakti. Itu ditunjukkan di situ seperti gambar wayang Bima, yaitu yang kepalanya, rambutnya itu mengarah ke pojok timur utara atau timur laut. Kemudian yang ekornya ular itu mengarah ke barat daya atau barat selatan. Nah, di situ ditunjukkan juga kepalanya Bima, kemudian ditunjukkan juga tangannya Bima memegang kepala, terus kemudian kukunya Bimasena itu memasukkan di mulutnya naga, dan kakinya Bima itu digigit oleh ular, itu di kaki kirinya, itu kelihatan sekali. Nah, di situ kan ditunjukin, setelah ditunjukin kan dijelaskan, ini adalah bukti bahwa dulunya pernah ada ceritanya yaitu Bima Sakti atau Bimo Sakti ketika mencari ilmu kasampurnan, dan ilmu kasampurnan itu diabadikan oleh alam semesta, bentuknya adalah bintang Bimo Sakti. Itu kejadiannya di tengah malam dan di tengah samudra. Makanya kalau keluar bintang Bimo Sakti itu selalu ada kabut tipis yang menyelimuti. Dari situlah saya selalu ingat pesannya bapak saya, bahwa sesungguhnya orang Nusantara ini sudah mengenal ilmu kasampurnan itu sudah jauh-jauh hari dan diabadikan oleh alam semesta, tidak oleh manusia. Dan buktinya yang bisa menggambar lintang Bima Sakti ya cuman orang Nusantara, tidak ada bangsa-bangsa lain yang menggambar cerita bintang Bima Sakti. Mengenai itu benar atau tidak, tapi kenyataannya yang kita pahami dari kecil diajarkannya bahwa sebenarnya bangsa kita ini adalah bangsa yang luhur. Makanya saya tetap berpegang teguh terhadap pengetahuan-pengetahuan ilmu kawruh Jawa, karena sebagai orang Nusantara tentunya saya punya kewajiban untuk meluhurkan bumi pertiwi saya yang Ya, sebenarnya sangat luhur sekali gitu. berarti memang kepercayaan itu sudah sangat melekat kepada Pak Cahyo Aji itu sejak masa kecil, sudah diajarkan oleh orang tuanya, bahkan banyak hal di alam semesta untuk bisa langsung sebagai pembelajaran oleh orang tua ke Pak Cahyo Aji nggih. Lanjut ke ini dulu Pak Cahyo Aji ke Mas Ferry nggih. Lan nuwun Mas Ferry, Kula nuwun. bisa memperkenalkan diri dulu. Sekarang apa tinggal di mana, kegiatannya apa? Monggo diperkenalkan dulu. Biasa saya dipanggil Mas Ferry, tinggal di Karanganyar. Kegiatan sekarang baru belajar di Fakultas Hukum UNS S3 di sana, menempuh pendidikan doktor di sana. Untuk
pengalaman berkecimpung di dunia penghayat kepercayaan itu udah dari kecil, dari sewaktu saya dikenalkan oleh simbah sih dulu, oleh kakek, lalu apa itu diajak laku, lalu akhirnya di situ suka, suka, senang dengan kegiatan-kegiatan yang lebih ke alam dan ada sisi spiritualnya seperti itu, Mas Kusuma. Mungkin Mas Ferry bisa menceritakan nih pengalaman selama menjalani kepercayaan selama ini dari kecil mungkin sampai dewasa, ada hal yang mungkin sampai sekarang diingat sama Mas Ferry sebagai pedoman perjalanan kehidupannya Mas Ferry ini. Jadi waktu masih kecil itu saya diajak oleh papa. Biasanya saya manggilnya Romo sama kakek. Tapi untuk lebih lebih banyaknya itu ke Romo. Waktu dengan kakek itu saya waktu itu masih kecil sekali. Jadi belum 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 mengenal apa yang dilakukan seperti ya taunya hanya itu wisata dan berdoa di tempat-tempat khusus yang itu. Lah, pengalamannya yang menarik, yang pertama itu lebih ke damai ketika diajak itu senang. Jadi belum mengenal tentang sisi spiritualnya belum. Tapi di situ malah saya melihat bahwa secara tidak langsung esensi spiritual itu malah dapat. Karena ketika diajak itu bukan penuh tekanan tapi damai. Bisa kita dibebaskan untuk mengekspresikan waktu masih kecil. Jadi pernah diajak ke Candi Dieng. Jadi waktu masih kecil itu saya diajak ke Candi Dieng, lalu di situ berdoa, bareng-bareng berdoa. Di salah satu candi, di komplek Candi Arjuna, itu ada Candi Arjuna waktu itu boleh masuk. Lalu di situ ada yoninya yang berisi air. Nah, setelah berdoa itu biasanya airnya itu ditepuk terus diusap ke muka. Ya taunya hanya ritual saja sebelum tahu esensinya seperti apa. Lama-kelamaan mulai paham bahwa kegunaan mengolah rasa itu seperti apa. Jadi di situ sempat ketika mengalami problematik dalam hidup itu saya memanfaatkan tata cara yang pernah diajarkan untuk mendapatkan petunjuk. Waktu itu masih sekolah, jadi problematikanya hanya supaya nilainya baik kan gitu, supaya nilainya baik seperti apa, lalu memprediksi kira-kira keluarnya soalnya seperti apa gitu. Beberapa kali prediksi itu tepat. Jadi sempat ujian nasional itu dari SD, SMP itu nilai saya bulat 10,0 untuk matematika. Lalu itu masih saya anggap adalah sebagai bentuk mujizat. Belum mengenal kenapa bisa seperti itu. Tapi lambat laun ketika sekolah dari S1, S2, S3 mulai paham bahwa mujizat atau anugerah itu juga bisa diterangkan secara ilmiah. Jadi prediksi-prediksi ke depan itu kita bisa memprediksi ke depan itu seperti apa yang akan terjadi itu bisa. Jadi seperti kita lihat pengamat politik Rocky Gerung ya kan, bisa memprediksi langkah-langkah ke depan itu terjadi kejadian apa aja di dalam politik itu seperti apa. Dan itu selalu tepat. Kenapa selalu tepat? Bukan dia itu menjadi seorang peramal seperti apa, enggak. Cuma karena dia mendalami ilmu filsafat. Olah rasa kepercayaan ini, itu kan yang diajarkan adalah filsafat, di mana tiap kejadian itu harus ada hubungannya. Jadi kalau bahasanya coherence, setiap episode-episode itu pasti ke depan itu ada hubungannya satu demi satu. Selama kita bisa banyak mengumpulkan episode itu, nah, prediksi itu akan semakin lebih tepat. Kan gitu. Jadi bahkan tanpa harus ada data empiris ataupun apa, kita pun hanya berdiam diri, merenung, itu sambil mencocokkan satu persatu episode-episodenya. Ketika itu ditarik, itu coherence, berhubungan, maka kejadian yang akan datang itu pasti akan terjadi. Kan? Jadi saya Ini menemukan seru ini seru ini Mas Ferry ya. Ini tadi beberapa ini ya pandangan dari Mas Ferry ketika sudah menjalankan kepenghayatan kan menemukan suatu pola. Ini menurut Pak Cahyo Aji gimana nih? Kita langsung nih
kita sambung nih tadi dari apa yang dikisahkan sama Mas Ferry tadi terkait masalah ini ya. Karena kita sudah ngolah rasa, kemudian ada hal yang ke depan itu yang nantinya akan mungkin bisa kita prediksi lebih awal, sehingga dalam prosesi kepenghayatan ini juga ada keuntungannya ini untuk masa depan kita. Ini menurut Pak Cahyaji gimana nih? Ya, pengalaman Mas Ferry ini cukup bagus dan itu memang ya harusnya memang dimiliki oleh para penghayat. Yang pertama disampaikan adalah ketentraman. Karena dalam kepenghayatan tadi disampaikan Mas Ferry ini mendapatkan suatu ketentraman, kedamaian. Kalau kita misalkan memiliki satu kepercayaan yang kita utamakan adalah kedamaian, ketentraman. Kalau kita bicara kepercayaan nih, untuk mengawali kepercayaan itu menurut Pak Cahyadi dan Mas Ferry itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita ngomong kepercayaan, hubungannya dengan tata cara melakukan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya kepercayaan ini melakukan suatu tata cara penyembahannya pun juga berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada di Nusantara. Makanya ini tentunya kan akan berbeda dengan kemungkinan tata caranya agama. Sehingga dengan adanya kepercayaan ini sebagai bangsa Nusantara bisa bebas untuk mengekspresikan mengekspresikan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhurnya dalam mencapai ketentraman hidupnya dan bertindak berlaku untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Ini yang sederhananya seperti itu. Kemudian yang mengenai prediksi tadi dalam pembelajaran kehidupan, namanya manusia itu juga diharapkan istilahnya mempunyai sidik paningale awas lan waskita. Lantip pikire, landep batose, tajem panggraitone. Dalam arti ini manusia ini memang harus dalam memujanya setiap hari itu harus mempunyai itu. Dalam arti begini, sudah sidik paningale, ya berarti harus penglihatan kita ini harus tajam. Penglihatan tajam itu ya bukannya kalau enggak kelihatan harus pakai mikroskop gitu ya enggak, ya kan? Ya. Penglihatan ini ya harus meneliti, kita ini meneliti ya, bukan pakai teropong atau apa enggak. Jadi kita emang harus menganalisa segala sesuatu harus kita lihat. Kemudian kita lihat apakah ini benar ataukah salah. Terus kita pikirkan, setelah kita lihat itu kita pikirkan itulah gunanya panca indera. Kita diajarkan untuk memikirkan segala sesuatu itu, bukan menerima mentah-mentah saja. Kedua, setelah kita melihat dengan tajam, tentunya kita mempunyai prediksi-prediksi dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari, gitu loh. Kalau misalkan nih, oh, orang ini mengapa toh kok bergerak begitu? Kalau bergerak begitu, pasti arahnya nanti ke depan kira-kira akan seperti ini. Jadi kita mempunyai suatu prediksi-prediksi sesuai dengan, oh kenapa dia bertindak begitu. Baik mau dalam politik, baik dalam pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika seseorang sudah kita amatin, tentunya enggak semuanya kita amati. Kita ini harus mengamati tentunya yang berhubungan keterkaitan dengan cerita kita. Kita nggak akan bisa mengamatin ke semua orang. Ini kita harus selektif. Nah, setelah kita mengetahui, tentunya kita akan paham. Oh, orang ini kira-kira ke depan akan seperti ini. Nah, itu analisa kita. Terus selain itu kita harus menggunakan tadi landep batini. Setelah kita amati, kita juga bisa memprediksikan. Hati kita ini merasakan ketika kita bertemu dengan seseorang atau kita pun ketemu menghadapi sesuatu. Itu pertama kali kita ketemu atau pertama kali kita menghadapi suatu cerita kehidupan, itu pasti ada rasa di hati kita itu. Ini ada apa toh kan gitu. Itu sudah pasti kayak seperti memberikan sinyal kepada kita. Nah, apakah kita bisa menangkap atau enggak ya tergantung posisi kita. Posisi kita ini hening atau enggak. Kalau pas posisi kita ini misalkan nih pikirannya banyak ngelanturnya, ya tentunya kita kadang-kadang nggak bisa menerima sinyal itu. Tapi kalau posisi kita ini memang kehidupannya banyak endingnya, banyak wening yang pikir atau hening pikirannya, tentunya sinyal-sinyal pertanda-pertanda itu kita bisa menerimanya. Sehingga, oh kira-kira ke depan itu seperti ini, kira-kira depan seperti ini. Jadi kita hanya bisa memprediksikan, tidak menyampaikan ke orang lain. Karena apa? Karena kan kita bukan untuk meramal. Kalau nanti malah mendisi kerso, selain disi kerso itu mendahului kehendak dari cerita kehidupan itu malah
nggak bagus. Tapi setidaknya kita ibaratnya mempunyai prediksi-prediksi. Dan itu memang yang harus dimiliki oleh semua manusia. Harus selalu waspada dan mulai mempunyai pandangan-pandangan yang waskito tadi untuk hal-hal yang akan datang. Ya berhubungan dengan cerita kehidupan kita, keluarga kita, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya harus terplanning dengan baik. Kalau Mas Ferry sendiri, Menyambung lagi tentang prediksi, kita tabu kalau melihat ke depan itu seperti apa, karena ditakutkan mendahului kehendak sang pencipta kan seperti itu. Cuma bagi saya itu bukan suatu hal yang tabu ketika itu diungkapkan dengan pengetahuan. Jadi kalau zaman dahulu itu gini, banyak sekali para praktisi-praktisi spiritual yang memang benar-benar dia mendalami spiritual, itu ketika dia berbicara bahwa ke depan akan terjadi seperti apa, itu banyak yang menyangkal karena itu tahayul, itu tidak ilmiah, itu sesuatu yang tidak logik kan gitu. Cuman banyak sekali para filosof di luar negeri sana, di Yunani ataupun di Jerman ataupun di Rusia, itu seorang filosof itu kebanyakan dia juga mendalami spiritual. Dia mengajarkan tentang bahwa ada berbagai macam kebenaran, salah satunya adalah kebenaran koherensi. Itu kebenaran yang antara satu dengan yang lainnya itu harus saling berhubungan. Jadi konsep dalam filsafat itu menyatakan bahwa suatu klaim atau pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan klaim atau pernyataan lain yang diterima itu sebagai kebenaran. Contohnya, hari ini hujan, aku sedang berjemur di pantai. Ini kan tidak koheren antara hujan sama berjemur kan itu. Tapi berbeda lagi ketika hari ini suasananya panas sekali. Anginnya, kelembapannya kita bisa merasakan. Walaupun ini sangat panas sekali, ada kemungkinan berarti nanti sore akan hujan. Padahal langit cerah, cerah sekali. Terus kita bisa merasakan suhunya, kita melatih itu. Dan benar, itu pun saya beberapa kali saya mencoba untuk mengolah itu, ternyata sore harinya berubah. Yang awalnya siangnya panas sekali, terik sekali, berubah menjadi sorenya itu mendung terus hujan. Dan itu sangat logik. Ketika orang itu bilang itu tidak bisa dijelaskan ilmiah, itu justru malah para filosof-filosof itu menjelaskan itu menjadi ilmiah. Dan saya belajar ketika belajar beberapa bertukar pikiran dengan rekan-rekan yang lain, itu bisa disebut dengan rantai karma. Jadi seseorang itu besok berakhir seperti apa, itu karena perbuatan-perbuatan sebelumnya itu mendasarinya. Jadi seumpamanya orang itu kok tuanya seperti ini, oh ternyata mudanya dia berbuat seperti apa kan gitu. berarti secara tidak langsung nih Mas Ferry, bahwasanya karma yang nantinya akan diterima seseorang sebenarnya sudah bisa dibaca ya dari Sudah bisa perjalanan dibaca. hidupnya bisa dibaca ya. Sudah bisa dibaca. Karena beberapa kali bertemu dengan teman bertukar pikiran itu, bahwa orang itu membaca masa depan itu bukan membaca masa depan, tapi sebenarnya membaca perilakunya yang sekarang kan gitu. Perilakunya Berarti sekarang kalau ya. boleh diambil dari tadi pertanyaan saya tentang terkait kepercayaan tadi yang menurut dari Pak Cahyo Aji dan Mas Ferry sendiri, kesimpulan dari kepercayaan itu sendiri apa? Mungkin Pak Cahyo Aji. Kepercayaan tersendiri ya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa dan semesta alam. Tentunya ini hubungan yang harus menuju ke kerahajuan atau kebaikan dan keselamatan untuk semua makhluk hidup ataupun yang ada di alam semesta dan diri pribadinya. Jadi ini merupakan suatu hal yang baik untuk diri pribadinya dan alam semesta, serta untuk mencapai kesempurnaan dari pribadinya itu. Tentunya di sini tidak hanya terpaku oleh satu pedoman saja, tetapi akan berkembang sesuai dengan perjalanan dari alam semesta itu. Karena ketika kita belajar mempelajari perjalanan sehari-hari aja, ketika pagi dan ketika sore, suasananya pun juga sudah berbeda. Ketika malam juga sudah berbeda. Belum lagi kalau misalkan kita berada di negara yang punya 4 musim. Tentunya ada musim dingin, musim panas, dibandingkan dengan di Indonesia juga itu berbeda.
Tentunya ilmu ini akan berkembang terus, tetapi pada intinya yang jadi pedoman harus merupakan suatu tuntunan yang luhur dan suci menuju kebaikan, keutamaan, dan kerahayuan bagi diri pribadi dan jagat semesta alam. Makanya dikatakan sebagai suatu kepercayaan karena kita memang mempercayai hal itu dan menjalankan apa yang sudah kita percayai. Karena kalau hanya dipercayain saja tanpa dijalankannya, ya hasilnya kurang maksimal. Pengetahuan itu harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan, gimana tahu hasilnya? Kalau Mas Ferry sendiri, Kesimpulannya apa kepercayaan? Kepercayaan bagi saya itu keseluruhan sistem kepercayaan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang dan itu dianggap benar dan dijalankan secara konsisten. Jadi kepercayaan ini juga tidak hanya hubungan secara teologi saja, tapi juga metafisik dan positivisme seperti itu. Berbeda dengan pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut pemerintah ya. Kalau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kan pernyataan atau pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya ya, betul. serta pengalaman budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal. Cuma definisi tersebut menurut saya kurang universal. Karena gini, kepercayaan antara kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan masyarakat adat itu kalau di luar negeri itu kan dibahasakan kan indigenous people. Cuman di Indonesia itu terjadi dua definisi yang berbeda antara kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa beserta masyarakat adat. Jadi perlu dipahami bahwa indigenous people yang dimaksud di luar negeri itu masyarakat adat dan kepercayaan. Cuma di Indonesia ini itu definisinya dibedakan dan menjadi sangat sempit menurut saya dengan definisi yang sekarang seperti ini. Jadi antara kepercayaan sama masyarakat adat jadinya berbeda juga. Dan banyak orang-orang yang menganut kepercayaan itu beranggapan bahwa mereka juga sebagai masyarakat adat, masyarakat adat Jawa, padahal berbeda dalam konteks hukum berbeda. Itu yang perlu dipahami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia. Karena beberapa kali saya menemukan para penghayat kepercayaan itu dia mengklaim bahwa dirinya adalah masyarakat adat. Padahal dia bukan masyarakat adat. Jadi banyak yang berlindung ke kita kan masyarakat adat. Kita orang-orang yang menjalankan adat, adat Jawa, adat apa. Tapi kita bukan masyarakat adat seperti itu. Jadi Jadi, berbeda antara definisi. jadi gini, Mas Ferry, kalau kita bicara tentang kepercayaan sendiri kan saat ini di Indonesia ini kan mau ndak mau bahwasanya setelah ada keputusan MK bahwasanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah diakui secara administrasi negara. Jadi masyarakat itu bisa berganti KTP dan dengan label di KTP-nya adalah kepercayaan. Tetapi dari data yang ada saat ini itu mengalami penurunan yang sangat drastis lah terkait masalah kepercayaan. Mungkin dari jumlah organisasi kepercayaan itu semakin turun dan segala macam. Ini menurut Pak Cahyo Haji dan Mas Ferry ini ada kendala apa ini di Indonesia ini kok sampai sedemikian terjadinya penurunan yang luar biasa itu menurut Pak Cahyo Haji dan Mas Ferry seperti apa, monggo?